Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Dayat, absen 31 dari 1247. Di sini saya akan membahas tentang teks artikel, tapi tidak akan membahas tentang struktur, ciri kebahasaan, fakta, opini, atau yang lain. Di sini saya akan membedah tentang teks artikel. Kita cari teks artikel, kemudian kita analisis isinya, baik dari struktur, unsur kebahasaan, gaya tulis, terus penyampaiannya kayak gimana, nanti kan kita bedah. Nah, sini saya akan gunakan artikel yang diterbitkan oleh liputan6.com. Di situ membahas tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, di paragraf pertama atau tulisan pertama itu disebutkan ada sejumlah kalangan menilai pembelajaran jarak jauh bla 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 sampai berdampak negatif. Itu merupakan pengenalan isu. Coba kalian baca. Itu merupakan pengenalan isu karena apa? Di situ digambarkan atau dijelaskan gambaran awalnya di teks itu yang sesuai dengan judul tadi, yaitu pembelajaran jarak jauh. Di situ disebutkan bahwa pembelajaran jarak jauh ini berdampak negatif juga berdampak positif. Ada dampak positifnya juga terhadap anak-anak. Nah, terus di paragraf berikutnya itu ada pendapat pemerintah tentang PJJ, dan di situ ditekankan pada dampak negatif. Ada 3 dampak negatif yang disebutkan oleh pemerintah, yaitu yang pertama adalah siswa terancam putus sekolah. Ini merupakan bagian dari opini yang dikeluarkan oleh pemerintah, opini pemerintah, karena belum tentu semua siswa yang melakukan PJJ itu mengalami putus sekolah. Terus yang kedua adalah kendala tumbuh kembang anak atau psikologi anak ini bisa terganggu. Itu juga masuknya ke opini. Bisa benar di sebagian siswa, bisa juga salah di sebagian siswa. Karena ini masih rancu, belum ada data yang jelas, belum ada perbandingan mana yang berdampak negatif, mana yang berdampak positif. Ini belum ditampilkan datanya di sini. Terus yang ketiga adalah tekanan psikologi, hampir sama kedua, tapi yang pertama adalah tumbuh kembang anak, lebih ke tumbuhan fisik terutama. Yang kedua adalah, yang ketiga tadi lebih ke mental atau ke psikologi. Ini juga masuknya ke opini juga, belum masuk ke data fakta yang relevan karena belum ditampilkan data dan sifatnya masih rancu, masih liar lah ibaratnya. Terus ke bawah lagi, setelah itu tiga topik yang ditampilkan pemerintah, ke bawah lagi ada pendapat dari seorang Bapak Rinaldi, yaitu guru SMA di YWKA Bandung. Nah, di situ disebutkan bahwa PJJ itu Pak Rinaldi menyebutkan bahwa PJJ ini tidak berdampak cukup signifikan terhadap siswa di SMA YWKA Bandung. Nah, di situ disebutkan bahwa nilai akademik anak-anak di SMA YWKA Bandung ini tidak mengalami penurunan yang signifikan atau masih stabil atau masih rata lah istilahnya. Rata-ratanya masih cukup bagus. Itu di SMA YWKA Bandung. Terus ke bawah lagi di situ ada Ibu Mailin, seorang wali murid di SMP Jakarta Timur. Di situ beliau menyebutkan bahwa anaknya ini menjadi lebih malas karena adanya PJJ. Bahkan baru ditegur dulu baru mau ngerjakan tugas. Justru kebanyakan ibunya yang ngerjakan tugas di bang anaknya. Ini yang disebutkan oleh Ibu Mailin dari ibu di siswa di SMP Jakarta Timur, maaf. Terus ke bawah lagi ada Bapak Maria Mursadi. Ini adalah Head of Academic dari kelas pintar. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwa juga dampak negatif juga dari PJJ ini. Beliau menyebutkan sarana tidak merata. Artinya kendala PJJ paling utama atau paling menyeluruh adalah akses internet, penggunaan handphone atau sarana lah, intinya sarana dan prasarana yang digunakan dalam PJJ ini juga cukup berkendala, bukan hanya dari psikologi, mental, tingkat kemalasan, moral, dan sebagainya. Juga alat ataupun sarana prasarana untuk PJJ ini juga mengalami kendala karena di setiap daerah tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang bagus,
Tidak semua siswa memiliki handphone atau gadget atau gawai, tidak semuanya. Alhamdulillah saya masih diberi Allah gadget, alhamdulillah sangat. Terus di akhir paragraf itu disebutkan ada solusinya, yaitu guru harus menciptakan suasana yang lebih ceria, ya, lebih inovatif dalam mengajar agar siswa tidak bosan. Dan pemerintah juga harusnya ditulis, pemerintah juga memfasilitasi siswa-siswa yang memang tidak bisa dari segi sarana dan prasarana. Terutama pemerintah harus turun tangan untuk memfasilitasi para siswa. Saya aja kemarin dapat kuota, sekarang nggak dapat. Waduh, kacau ya. Padahal itu sangat membantu, walaupun cuma sedikit, tapi kan untuk siswa-siswa di pelosok-pelosok kan itu sangat membantu, karena tidak semua siswa mampu membeli kuota. Ini saja saya kerja keras untuk beli kuota. Terus masalah unsur kebahasaan, belum, kita ke fakta dan opini ya. Opini kan sudah saya jelaskan panjang lebar, kita lanjut ke faktanya. Ini saya temukan cuma ada satu fakta di dalam artikel ini, yaitu di paling atas itu ada gambar anak-anak yang sedang belajar itu di RW 2 Kelurahan Galur, Jakarta pada hari Jumat tanggal 4 bulan 9 tahun 2020. Yang saya dapat tangkap faktanya cuma itu, dan ada tadi di bawah pendapat Bapak Renaldi itu ada tanggalnya juga, ada bulannya juga, ada tahunnya juga. Tapi kalau menurut saya itu masih dalam bentuk opini ya, karena itu hanya sekedar pendapat dari Bapak Rinaldi, guru YWKA Bandung gitu. Terus kita analisis ke unsur kebahasaannya. Yang pertama adalah penggunaan istilah ini di paragraf atas tadi ada istilah e-learning loss, terus ada kata e-book atau buku elektronik, terus ke bawah lagi ada istilah scaffolding. Jadi ini sudah memenuhi unsur kebahasaan penggunaan istilah. Mungkin saya tidak akan membahas seluruhnya tentang unsur kebahasaan karena waktunya sudah lebih ini bahkan. Terus yang selanjutnya adalah saya bisa menangkap tentang konjungsi yang bersifat menata argumen. Tadi di pertama ada pemerintah mengeluarkan statement 3 dampak negatif PJJ. Itu ada kata pertama, kedua, ketiga. Nah, itu konjungsi yang bersifat menata argumen. Jadi dari keseluruhan artikel tadi, dari pengenalan isu sudah ada, argumentasi sudah ada, saran sudah ada namun kurang lengkap, fakta ada tapi hanya satu, tidak keseluruhan, tidak cukup berkaitan. Ya, berkaitan tapi tidak bisa menjawab opini. Faktanya kurang lah, istilahnya datanya kurang dari artikel ini, walaupun yang mengeluarkan artikel ini adalah laman yang cukup bagus, sudah terkenal, tapi faktanya yang ditampilkan itu sangat kurang, masih belum bisa menjawab opini secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang atau kesalahan dalam berkata atau kesalahan dalam mengomentari artikel tadi, saya mohon maaf terhadap kalian semua atau pihak penulis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.